Bab 1341 Kebahagiaan Sebelum Dunia Hancur. Nama, bereinkarnasi dengan sistem terkuat penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Shannon tak henti-hentinya tersenyum saat menatap half-elf tampan di pelukannya. Akhirnya kau jadi milikku, Will, pikir Shannon sembari menyisir rambut merah remaja itu dengan jari-jarinya, yang terasa lembut saat disentuh. Ia telah merencanakan semuanya dengan saksama dari awal hingga akhir, dan dengan sabar memainkan perannya sebagai pendukung untuk membantu semua orang dalam, menyelamatkan half-elf dari kegelapan yang menodainya, dan cahaya yang mendambakan keberadaannya. Fox Lady telah melangkah di atas tali yang sangat tipis, dan tidak melakukan apapun yang akan membuatnya menjadi pusat perhatian. Ia telah membuat banyak rencana, dan memilih yang paling efisien di antara semuanya. Karena keinginannya untuk sukses, ia bahkan menghubungi Wendy, Estelle, dan Belle, untuk mewujudkan keinginannya. Sejak ia menyaksikan eksploitasi William, ia menjadi terpikat padanya. Ia tak dapat menghitung hari-hari ia akan memimpikannya, berpose untuknya, sembari melukis senyum ramah dan hangatnya yang hanya ditujukan padanya. Dan sekarang, senyum itu juga milikku, renung Shannon sambil membelai bibir lembut William dengan jemarinya. Apakah ini benar-benar baik-baik saja? Tanya Erinis sambil tangannya bergerak menyentuh permata putih di dada half-elf itu. Ini bukan bagian dari rencana, kan? Shannon tersenyum sambil menatap halfling kecil yang telah diseretnya ke dalam rencananya di menit-menit terakhir. Meskipun William belum menjelaskan hubungannya dengan Erinis, dia mengerti bahwa half-elf itu sangat menyayanginya di dalam hatinya. Karena itu, dia memutuskan bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk membawa Erinis ke dalam kelompoknya, dan meminta bantuannya dalam penculikan half-elf itu dan membawanya ke tempat yang jauh, di mana tidak seorang pun akan tahu siapa dia, dan di mana dia akan terbebas dari mereka yang ingin memanfaatkannya untuk tujuan mereka sendiri. Tidak, Shannon mengakui, ini bukan bagian dari rencana. Tapi, bagaimana dengan itu? Selama Will aman, itu yang terpenting. Tidakkah kau ingin dia aman? Tentu saja aku ingin dia aman. Bagus, jangan khawatir, kami berdua akan menjaganya dengan baik. Erinis gelisah saat dia menatap half-elf yang tertidur nyenyak di pelukan Shannon. Bagaimana dengan yang lain? Tanya Erinis. Mengapa kita meninggalkan mereka? Mereka, Shannon terkekeh. Jangan khawatir tentang mereka. Mereka akan menemukan kita, pada akhirnya. Apa yang akan kita lakukan saat mereka menemukan kita? Tidak ada. Erinis berkedip bingung. Tidak ada. Apa maksudmu tidak ada? Seperti yang kukatakan, kita tidak akan melakukan apapun, Shannon tersenyum. Erinis kecilku, William dicintai oleh banyak wanita. Meskipun dia mencintai mereka semua, dia tidak mencintai mereka secara setara. Itu hal yang mustahil dilakukan. Tentu saja, dia punya favorit di antara mereka, tetapi itu tidak berarti dia tidak mencintai yang lain. Sama seperti kamu, tahukah kamu, William juga mencintaimu. Erinis menjadi gugup setelah mendengar kata-kata Shannon. Benarkah? Petik 2. Tentu saja, jawab Shannon. Yah, aku tidak tahu seberapa besar dia mencintaimu, tetapi dia tetap mencintaimu. Aku pernah melihat bagaimana dia memandangmu di dunia bawah. Aku yakin kau juga merasakannya. Meskipun gerakannya agak halus, dia benar-benar peduli padamu. Bahkan sampai membuat ayahmu marah, hanya untuk membawamu ke dunia permukaan. Bagaimana kau tahu tentang ini? Apa kau benar-benar ingin tahu? Erinis menganggukkan kepalanya. Dia sudah lama penasaran dengan gadis misterius yang selalu mengenakan topeng di wajahnya. Seolah terhibur oleh keingintahuan si halfling, Shannon melepaskan topeng yang menutupi wajahnya, dan membiarkan si halfling melihat kecantikannya yang sebenarnya. Sebenarnya, aku penguntit terhebat Lord William, kata Shannon dengan senyum nakal di wajahnya. Aku mengawasinya setiap hari. Kau mengawasinya setiap hari. Erinis tergagap, bahkan saat dia pergi ke kamar mandi. Shannon terkekeh. Jangan khawatir, aku tidak mengawasinya saat dia pergi ke kamar mandi. Si halfling meletakkan tangannya di dadanya dan mendesah lega. Melihat reaksinya yang menggemaskan, si wanita rubah mengulurkan tangannya untuk membelai sisi wajah Erinis. Kau tahu, Erinis, kita berdua punya kesamaan, kata Shannon lembut. Sama sepertimu, aku adalah putri para dewa. Tidak seperti manusia biasa, aku telah menghadapi kesulitan sepanjang hidupku. Sama sepertimu, menjalani kehidupan yang sepi di dunia bawah.
Kehidupan kami jauh berbeda dari biasanya, dan kami menderita karena identitas kami. Itulah sebabnya kami berdua adalah sekutu. Sekutu, ya, sekutu. Si wanita rubah tersenyum. Mulai sekarang, kami akan menjaga Will dengan baik. Jauh dari mereka yang ingin menyakitinya. Jauh dari mereka yang ingin memanfaatkannya, dan jauh dari para dewa yang mempermainkan kehidupan manusia untuk hiburan mereka sendiri. Shannon berhenti sejenak sambil menatap half-elf yang tertidur dengan damai dalam pelukannya. Setidaknya, untuk sesaat, mari kita biarkan dia merasakan kebahagiaan sebelum seluruh dunia hancur. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Istana Cahaya, semua dewa semu di bawah kendali William menatap penuh kebencian ke arah Paus, yang berada di dalam penghalang altar cahaya. Mereka sangat ingin menghancurkan penghalang itu, tetapi melakukannya akan membahayakan keempat wanita yang saat ini tidak sadarkan diri di dalamnya. Mereka semua menyadari bahwa 3 dari keempat wanita itu adalah kekasih William. Meskipun Sana masih berada di area abu-abu, Chloe percaya bahwa dia hanya tinggal satu dorongan lagi untuk jatuh ke tempat tidur half-elf itu. Menyerahlah, kata Wendy sambil mengarahkan tombaknya ke Paus yang sudah tidak punya tempat untuk lari lagi. Aku berjanji kami tidak akan membunuhmu, hanya memenjarakanmu. Menyerah. Paus mencibir. Apakah kau pikir aku anak yang mudah tertipu yang dapat kau bujuk dengan kebohonganmu? Karena sudah sampai pada titik ini, datang dan tangkap aku. Atau, apakah kau mungkin khawatir tentang para pelacur ini? Para pelacur yang telah membuka kaki mereka untuk membiarkan half-elf yang kotor itu menodai mereka, dan mengambil kesucian mereka. Astrape mendengus saat kilat menyambar di kedalaman matanya. Sepertinya kau salah paham tentang sesuatu di sini. Aku tidak peduli dengan keempat wanita itu. Yang ingin kulakukan adalah menyiksamu sampai kau memohon agar aku membunuhmu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Astrape menembakkan petir hitam ke perisai untuk menghancurkannya, tetapi orang berjubah putih itu menangkisnya dengan pedangnya. William akan membencimu jika gadis-gadis ini mati, kata orang berjubah putih itu. Apakah kemarahanmu mengaburkan akal sehatmu? Jangan lakukan sesuatu yang akan kau sesali di masa depan. Astrape mendecak lidahnya dengan kesal, tetapi dia tidak lagi mencoba menghancurkan penghalang yang melindungi Paus. Melihat bahwa semua orang tidak ingin keempat kebajikan surgawi terluka, Paus mencibir dan berjalan menuju Lyra, yang napasnya agak pendek karena keilahiannya hampir sepenuhnya terkuras. Dia kemudian menjambak rambutnya dan menariknya ke atas, sambil menatap dewa-dewa palsu dengan ekspresi gila di wajahnya. Bagaimana kalau kalian semua mundur, atau aku akan membunuh pelacur ini? Paus mencibir, aku akan menghitung sampai 10, dan jika kalian semua masih belum pergi, aku akan mematahkan lehernya, di sini, sekarang. Juga, wanita tua, jangan menguji kesabaran kami. Gerutu Chloe saat tinjunya bersinar dengan kekuatan. Dia sudah tertekan karena William telah diculik tepat di depan matanya, dan sekarang Paus menggunakan pemerasan untuk mencegah mereka menangkapnya. Menguji kesabaranmu, mari kita lihat siapa di antara kita yang cukup sabar, jawab Paus. 1, 2, 3, Paus telah mulai menghitung, dan semua dewa-dewa palsu bingung harus berbuat apa. Mereka tahu bahwa mereka harus menangkap Paus apapun yang terjadi, tetapi itu akan ditukar dengan nyawa keempat kebajikan, yang sangat disayangi oleh half-elf. 5, 6, Sevah. Paus menjerit ketika dia merasakan sesuatu menggigit tangannya. Meskipun dia tidak bisa melihat apapun, dia tahu bahwa ada sesuatu yang memang menggigitnya, yang membuatnya marah besar. Cherry, kau pengkhianat, teriak Paus sambil menghantamkan tongkat kerajaannya ke gadis tak kasat mata yang menggigit tangannya. Teriakan kesakitan terdengar saat seorang gadis kecil muncul di hadapan semua orang. Dahinya berdarah karena Paus tidak menahan diri ketika dia menghantamkan tongkat kerajaan ke arahnya, membuat gadis itu menjerit kesakitan. Setelah semua yang telah kulakukan untukmu, kau masih saja mengkhianatiku. Tatapan mata Paus yang menjengkelkan itu tertuju pada gadis kecil itu, yang memegang dahinya dengan air mata mengalir di matanya. Dasar jalang kecil, kau juga telah bergabung dengan pihak half-elf yang menjijikkan itu. Paus menendang gadis kecil itu menjauh, membuat gadis kecil itu menjerit kesakitan saat ia meluncur di tanah. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Paus mengarahkan tongkatnya ke Cherry saat kekuatan saudara perempuannya berkumpul di tongkat itu untuk memberinya kekuatan. Tidak di bawah pengawasanku. Celeste muncul dan menghantamkan tinjunya ke wajah Paus, membuatnya terpental ke arah penghalang.
Dengan bunyi gedebuk, tubuh Paus jatuh ke tanah, dan tongkat di tangannya berguling beberapa meter darinya. Kalian semua pelacur tidak tahu terima kasih. Teriak Paus. Kebajikan surgawi apa? Yang kulihat hanyalah pelacur surgawi. Pada saat itu, Bele melewati penghalang dan berdiri di samping Paus. Melihat sang juara telah tiba, Paus buru-buru memeluknya seolah-olah dialah satu-satunya harapannya untuk melarikan diri dari tempat ini hidup-hidup. Bele, cepat, bunuh mereka, perintah Paus. Semua wanita ini adalah bagian dari harem half-elf itu. Mereka harus disingkirkan. Bele menganggukkan kepalanya dan berkata, oke. Namun, menit berikutnya, Paus merasakan sesuatu menusuk tubuhnya. Wanita tua itu menatap pedang, Dain Slave, yang tertanam kuat di dadanya dengan tak percaya sebelum dengan sedih menatap wanita cantik berambut hitam, yang tangannya memegang gagang bilah pedang itu. Kenapa? Tanya Paus. Dia tidak percaya bahwa sang juara yang telah dia panggil dari dunia lain adalah orang yang akan mengakhiri hidupnya. Apakah karena apa yang kulakukan sebelumnya? Tidak, Bele menggelengkan kepalanya. Ini karena mencoba menyakiti suamiku. Suamiku. Ya, aku istri William. Bohong, jawab Paus saat nyawanya perlahan memudar dari tubuhnya. Kau berbohong. Si cantik berambut hitam itu menatap dingin tubuh Paus yang telah terkapar di tanah. Beristirahatlah dengan tenang, kata Bele. Karena dirimu, dunia ini kini memiliki kesempatan untuk melawan tentara kehancuran yang hampir berada di ambang pintunya. Ekspresi bingung muncul di mata Paus, tetapi itu hanya berlangsung sesaat karena ia telah menghembuskan napas terakhirnya. Paus meninggal dengan mata terbuka, seolah menatap dunia yang telah membuangnya. Meskipun Bele membenci wanita tua itu, ia mendapati bahwa ia lebih mengasihaninya daripada membencinya. Ia tahu bahwa membunuhnya lebih baik daripada membiarkan bawahan William menangkapnya, karena ia tahu bahwa Paus akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Satu-satunya alasan mengapa Bele membunuhnya, dan menyelamatkannya dari penderitaan abadi adalah karena fakta bahwa kecantikan berambut hitam itu juga menggunakan pengaruh dan sumber daya Paus untuk menyelamatkan suaminya. Dia membutuhkan kekuatan pedang suci cahaya untuk memurnikan kegelapan yang menodai jiwa William. Namun, mendapatkan pedang itu bukanlah tugas yang mudah. Bele perlu mendapatkan kepercayaan penuh dari Paus, sehingga Paus akan menganugerahkan pedang itu kepadanya, alih-alih memberikannya kepada dewa-dewa palsu lainnya, yang berniat membunuh William dengan kekuatannya. Singkatnya, Bele memainkan perannya sebagai penjahat untuk mendapatkan satu-satunya senjata yang mampu menyelamatkan half-elf dari kendali Dewi Primordial. Pada akhirnya, kegelapan tidak dapat diusir oleh kegelapan. Hanya kekuatan cahaya yang dapat melakukannya. Dan untuk mendapatkan cahaya itu, Dewi Freya telah merencanakan di balik layar. Untuk memenuhi janji ribuan tahun yang telah diberikannya kepada para wanita yang telah berjuang berdampingan dengan William selama Ragnarok, dia harus memilih seseorang dari dunia lain. Seseorang yang mencintai William dan, namun, bukan bagian dari karma yang telah mengikuti Einherjar selama hidupnya. Sekarang apa? Bele bertanya sambil berbalik menghadap Wendy dan Estelle, yang awalnya merupakan bagian dari rencana untuk menyelamatkan William. Hanya ada satu rencana, jawab Wendy. Temukan suami kita dan bawa dia pulang. Dan gadis rubah itu, tanya Bele. Aku butuh kulit rubah untuk musim dingin, jawab Estelle sambil memegang pedangnya. Itu sudah cukup. Bele dan Wendy tersenyum saat melihat wanita cantik berambut perak yang cintanya pada William membara sama terangnya dengan cinta mereka. Ketiganya bertekad untuk menemukan rubah nakal itu, yang berani menggunakan mereka sebagai pion, untuk memonopoli pangeran tampan itu, yang sangat mereka sayangi di hati mereka di suatu tempat di benua barat milik Federasi Gunnar. Erinis bersenandung saat dia berjalan menuju tanah lapang sambil membawa keranjang di tangannya. Saat dia mendekati tujuannya, suara kayu yang ditebang mencapai telinganya. Beberapa menit kemudian, dia melihat seorang half-elf sedang memotong tumpukan kayu bakar, dengan kapak di tangannya. Remaja berambut merah itu begitu fokus pada apa yang sedang dia lakukan sehingga dia tidak menyadari kedatangan Erinis di tanah lapang itu. Halfling kecil itu menatap tubuh William yang berlumuran keringat, yang tidak memiliki cacat apapun, dan tersenyum. Permata obsidian hitam yang tertanam di dadanya sudah tidak ada lagi, dan digantikan oleh permata putih yang sama berkilaunya dengan safir putih. Will, aku membawakan makan siangmu, kata Erinis saat dia berjalan menuju half-elf yang baru saja selesai memotong kayu yang diletakkan di atas batang kayu.
Kau datang di waktu yang tepat, Erinis, jawab William. Aku sangat lapar. Remaja berambut merah itu tersenyum pada gadis cantik bagai boneka yang berjalan ke arahnya dengan langkah cepat. Erinis meletakkan keranjang di atas batang kayu dan mengambil handuk kecil dari dalamnya. Dia kemudian memberi isyarat kepada half-elf untuk berjongkok, yang dilakukan oleh halfling, sehingga halfling itu bisa mengeringkan wajahnya dengan handuk di tangannya. Halfling itu terkekeh saat dia mengacak-acak kepala dan rambut William dengan handuk, membuat half-elf itu terkekeh saat dia meraih tangannya untuk mencegahnya mengacak-acak gaya rambutnya lebih jauh. Keduanya saling menatap selama beberapa detik sebelum William bergerak mendekat untuk mengecup bibir Erinis sebentar sebelum berdiri untuk mengeringkan seluruh tubuhnya. Setelah selesai, dia duduk di atas batang kayu dan hendak mengambil salah satu sandwich yang telah disiapkan Erinis untuknya, tetapi dihentikan oleh halfling itu karena dia belum mencuci tangannya terlebih dahulu. Duduk saja di sana, oke, kata Erinis sambil mengambil sandwich. Katakan, William tersenyum sebelum menuruti gadis kecil itu. Si peri half menggigit sandwich itu dan mengunyahnya dengan lahap. Bagaimana? Tanya Erinis. Dia menatap si peri half dengan penuh harap sambil menunggu penilaiannya atas makanan yang telah dia siapkan untuknya. Enak, jawab William sebelum membisikkan sesuatu di telinga Erinis. 1000 kali lebih enak daripada sandwich Shannon. Si peri half terkikik karena dia ingat saat Shannon memutuskan untuk menipu William agar memakan sandwich yang telah dia gambar. Sejak saat itu, remaja berambut merah itu tidak menyentuh makanan apapun yang dibuat oleh wanita rubah, dan hanya memakan makanan yang disiapkan oleh Erinis. Bagaimana denganmu? Tanya William. Apakah kamu tidak akan makan? Aku sudah makan sebelum aku datang ke sini, jawab Erinis. Bagus, bisakah kau memberiku sandwich lagi? Tentu saja, halfling itu terus menyuapi William hingga semua roti lapis di keranjang habis. Ia lalu menuangkan secangkir jus buah untuk William, yang juga telah ia siapkan sebelumnya. Terima kasih atas makanannya, kata William, merasa puas. Erinis tersenyum dan duduk di pangkuan half-elf itu, bersandar di dadanya dengan mata terpejam. Sudah 2 minggu sejak mereka lolos dari pertempuran antara pasukan William dan Holy Order of Light. Half-elf itu telah koma selama seminggu, sementara ia dan Shannon mencari tempat yang aman untuk bersembunyi di benua barat. Seluruh benua itu berada di bawah perlindungan Federasi Gunnar, yang terdiri dari semua kerajaan di benua barat. Benua itu sebagian besar tidak tersentuh oleh perang di benua tengah, benua iblis, dan benua bulan perak karena jaraknya yang sangat jauh dari daratan-daratan ini. Itulah sebabnya Shannon memilih tempat ini untuk menyembunyikan William dari mereka yang mencari keberadaannya. Berkat kemampuannya, dia mampu menciptakan portal yang terhubung langsung ke wilayah barat Federasi Gunnar, jauh dari kerajaan utama. Apakah kamu sudah tumbuh sedikit lebih tinggi? Tanya William sambil memegang pinggang si halfling. Kamu memang sudah tumbuh lebih tinggi 1 cm. Aku sedang dalam fase pertumbuhan sekarang, jawab Erinis dengan mata yang masih terpejam. Kemungkinan besar, itu adalah akhir dari kecepatan pertumbuhanmu. Setelah ini, kamu tidak akan tumbuh lagi. Petik 2. Tidak ada makan malam untukmu. William terkekeh setelah mendengar Erinis mencoba menghukumnya atas ucapannya yang menggoda. Untuk membujuk gadis kecil itu dalam pelukannya, dia mulai menepuk-nepuk kepala gadis itu, tetapi cemberutnya tidak hilang. Tepat saat William memikirkan cara untuk menenangkan si halfling yang menggemaskan itu, indera pendengarannya yang kuat menangkap suara langkah kaki yang menuju ke arah mereka. Aku bertanya-tanya mengapa kalian berdua masih belum pulang. Shannon menyeringai setelah melihat postur tubuh yang nyaman yang dimiliki keduanya. Kalian berdua bersenang-senang tanpa aku. Erinis menjulurkan lidahnya ke arah Shannon, dan Shannon hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, seolah mendapat ilham, wanita Fox itu memanggil kuas dan kanvasnya dan menatap kedua model itu dengan mata kritis. Erinis, lihat William, kata Shannon. Pastikan kau menatapnya dengan sayang, oke. Sedangkan kau, Will, tatap Erinis dengan mata penuh kasih sayang. Aku akan menggambar kalian berdua, oke. Tanpa berkata apa-apa lagi, wanita Fox itu memanggil kursi dan mulai mencampur warna pada paletnya untuk persiapan lukisannya. William dan Erinis saling bertukar pandang tanpa daya karena ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Ayo, mulai berpose, Shannon mendesak mereka berdua ketika dia sudah menyiapkan semuanya.
Kita tidak punya waktu seharian, kau tahu. Setelah beberapa kali didesak Shannon, Half-Elf dan Halfling akhirnya mengalah dan saling menatap dengan tatapan penuh kasih sayang. Beberapa menit berlalu saat kuas Shannon menari di atas kanvas. Kicauan burung, desiran angin yang lembut, dan cahaya matahari menciptakan pemandangan yang indah, dengan William dan Erinis di tengahnya. Shannon dapat merasakan jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya saat melukis pemandangan itu karena keduanya benar-benar saling menatap dengan penuh kasih sayang. Untuk sesaat, ia berharap dapat bertukar tempat dengan Erinis, tetapi tahu bahwa lukisannya tidak akan selesai jika ia melakukan itu. Itulah sebabnya ia terus menggerakkan kuasnya, karena lukisan di depannya menggambarkan dua sejoli itu. Namun, Shannon membuat beberapa penyesuaian kecil, menciptakan pemandangan yang tidak sesuai dengan pose asli keduanya. Dalam lukisannya, William dan Erinis berbagi ciuman manis dan polos dengan bibir mereka yang nyaris tidak bersentuhan. Ketika Erinis melihat adegan terakhir, wajahnya memerah karena malu. William hanya mengacungkan jempol kepada Shannon karena lukisan itu bagus dan dia menyukainya. "Bisakah kamu memberikan lukisan ini kepadaku?" tanya Erinis. "Aku berjanji akan menyimpannya." "Tentu saja," jawab Shannon. "Ambillah." Senyum si Halfling begitu manis sehingga William dan Shannon tergoda untuk mencubit pipinya karena betapa lucunya Erinis ketika dia tersenyum. "Will, kamu harus mandi saat kita sampai di rumah," komentar Shannon. "Tidak baik jika kamu membiarkan keringatmu mengering." William mengangguk sambil memegang tangan Erinis. Shannon, di sisi lain, memegang lengannya saat mereka berjalan kembali ke rumah sementara mereka, yang telah digambarnya agar mereka bertiga bisa hidup nyaman bersama. Begitu William tiba di rumah mereka, ia melepaskan pakaiannya dan langsung menuju kamar mandi. Setelah bangun, ia tidak ingat siapa dirinya, dan berada dalam keadaan bingung. Untungnya, kedua tunangannya, Shannon dan Erinis, ada di sana untuk menjaganya. Menurut Shannon, mereka bertiga telah melarikan diri dari perang yang terjadi di tanah air mereka, ribuan mil jauhnya dari tempat mereka berada saat ini. Ia adalah salah satu prajurit yang bertempur dalam perang tersebut dan mengalami luka parah. Untuk menyelamatkannya, kedua wanita itu menerjang bahaya dan menyeretnya menjauh dari medan perang, dan melarikan diri jauh dari mereka yang mencoba mengejarnya. Setidaknya, itulah yang dikatakan Shannon kepadanya, yang diyakini oleh Half-Elf itu benar. Tepat saat ia hendak berendam di bak mandi, pintu kamar mandi terbuka dan dua wanita masuk, membuat Half-Elf, yang hanya memasukkan satu kaki ke dalam bak mandi, membeku di tempatnya berdiri. Apa yang kalian berdua lakukan di sini?" William bertanya saat matanya tertuju pada payudara Shannon yang menggerahkan, membuat seluruh wajahnya memerah. Apa kau tidak lihat aku masih mandi?" Erinis, yang sedang melilitkan handuk mandi di sekujur tubuhnya, juga tersipu malu. Shannon telah menyuruhnya untuk mandi bersama William, tetapi si Halfling menolak. Setelah mendengar penolakannya, si wanita rubah kemudian berkata bahwa dia akan pergi sendiri, dan mulai membuka pakaiannya. Si Halfling yang menyadari bahwa Shannon serius tidak punya pilihan selain pergi bersamanya untuk memastikan tidak ada hal yang tidak pantas akan terjadi. Namun, setelah memasuki kamar mandi, Erinis menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan Shannon melakukan apapun yang akan dilakukannya. "Will, tidak apa-apa," jawab Shannon sambil menatap si Half-Elf yang tersipu, yang sangat berbeda dari ekspresi percaya diri yang biasanya dia tunjukkan setiap kali dia bercinta dengan kekasihnya di kamar mandi. "Erinis dan aku tunanganmu, tidak ada salahnya mandi bersama. Bukankah begitu, Erinis?" "Tidak, ini tidak benar," kata Erinis. "Kita harus pergi, dan tidak mempersulit Will." Sudut bibir Shannon berkedut karena gadis kecil itu telah memutuskan untuk bersikap dingin pada saat-saat terakhir. Bagi wanita rubah, jurang pemisah antara William yang lama dan yang baru begitu segar, sehingga dia tidak bisa tidak ingin melihat ekspresi-ekspresi lain yang belum pernah ditunjukkannya kepada istri-istri dan kekasih-kekasihnya di masa lalu. William yang sekarang seperti kanvas kosong. Setelah ditusuk oleh pedang suci Bele, kegelapan di dalam tubuh dan jiwanya dimurnikan sepenuhnya. Namun, bagi Paus, ini tidak cukup. Yang diinginkan Paus adalah menangkap William sebagai batu tulis kosong, sehingga ia dapat mencuci otaknya untuk menjadi salah satu bawahannya. Inilah sebabnya ia menggunakan kekuatan tongkat cahaya untuk tidak hanya memurnikan tubuhnya, tetapi juga menghapus semua ingatannya. Kekuatan tongkat cahaya sangat kuat,
tetapi kemampuan ini hanya dapat digunakan setahun sekali. Karena itu, Paus memutuskan untuk hanya menggunakannya ketika ia yakin bahwa ia akan dapat menangkap Half-Elf, yang kekuatannya telah mencapai puncak yang tidak dapat ia abaikan lagi. Sayangnya baginya, Shannon juga menunggu hal itu terjadi. Pada akhirnya, Fox Lady menang, dan menangkap William, yang tidak lagi mengingat banyak wanita yang pernah dipeluknya di masa lalu. Lucunya, Shannon punya cara untuk mengembalikan ingatan William kepadanya. Ia adalah putri dari dua dewa, dan salah satu dewa itu adalah Dewi Dunia, yang telah membuat cadangan semua ingatan semua orang yang tinggal di dunianya. Wanita rubah itu tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum kekasih William menemukannya, jadi dia memutuskan untuk menikmati waktu yang mereka miliki bersama semaksimal mungkin. Tanpa menunggu izin William, wanita rubah itu berjalan ke arahnya dan memeluknya, menempelkan tubuh telanjangnya ke tubuh William, membuat wajah Half-Elf itu memerah. Sangat polos, renung Shannon. Itu membuatku ingin mewarnainya dengan warnaku. Ya, Shannon ingin mewarnai William saat ini dengan warnanya. Itu seperti memulai lagi dari awal, tetapi alih-alih istri William, hanya dia dan Erinis yang akan menjadi bagian dari dunia remaja berambut merah itu, setidaknya, untuk waktu yang singkat. Kak kita seharusnya tidak melakukan ini, William tergagap. Kak kita berencana untuk menikah bulan depan, kan? Kita harus menunggu sampai saat itu. Karena kita sudah akan menikah, melakukannya sekarang tidak akan menjadi masalah, bisik Shannon di telinga William, membuat Half-Elf itu menggigil. Atau, apakah kau mengatakan bahwa kau tidak berencana untuk menikahkan kami berdua? Sebelum William sempat menyuarakan jawabannya, tangan Fox Lady sudah bergerak ke bawah dan menyentuh tangannya, membuat si kecil itu mengeras dan siap untuk bertempur. Lihat, Shannon terkekeh. Pria ini sangat lincah. Dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Kak kita benar-benar tidak bisa, Shannon. Kita tunggu saja sampai kita menikah. Maaf Will, aku tidak berencana untuk menunggu. Fox Lady menggigit telinga Half-Elf itu, sementara tangannya yang lembut dan halus menggodanya, membuat tubuh William menggigil untuk kedua kalinya. Erinis, yang melihat pemandangan ini, menutupi matanya dengan tangannya, tetapi seperti yang dia lakukan di Lust Abode, dia memperhatikan semuanya di antara celah jari-jarinya. Halfling itu teringat akan pemandangan yang pernah dilihatnya di Lust Abode, saat istri-istri William mulai menanggalkan pakaiannya tepat di depannya. Half-Elf saat itu bahkan tidak terpengaruh oleh kenyataan bahwa orang lain sedang menatapnya, sementara dia dikelilingi oleh 3 wanita cantik, yang menempelkan tubuh mereka padanya. Lucu sekali, pikir Erinis saat dia melihat William berwajah merah yang sangat berbeda dari remaja berambut hitam percaya diri yang dia temui di dunia bawah. Saat ini, Half-Elf itu mulai terengah-engah saat Shannon menyerang 2 bagian sensitifnya secara bersamaan, yaitu telinganya, dan seolah merasa bahwa William akan mencapai batasnya, Shannon berjongkok dan mulai menjilati anggota tubuhnya yang bangga yang telah berjuang melawan banyak istri dan kekasih Half-Elf itu. Seperti yang dia katakan kepada Erinis, dia adalah penguntit terbesar William. Dia telah melihat bagaimana istri-istrinya memuaskannya, juga bagaimana dia memuaskan mereka. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mempraktikkannya, Shannon yakin bahwa dia akan mampu membuat Half-Elf itu merasa senang, setelah mengetahui banyak cara untuk membuatnya mencapai puncak kenikmatan. Tiba-tiba, gerutuan keluar dari bibir Half-Elf itu yang menegaskan bahwa dia telah mencapai batasnya. Shannon telah mempersiapkan diri untuk menerimanya, dan itulah yang dia lakukan saat dia memegang William, dengan kuat di dalam bibirnya yang lembut, menyerap esensinya, hingga tetes terakhir. Sesaat kemudian, suara letupan lembut terdengar saat Shannon akhirnya melepaskan penis William dari bibirnya dan menatapnya dengan mata terangkat. Itu hebat, Will, tapi kita baru saja mulai, Shannon menyatakan sambil menarik Half-Elf itu ke arah bak mandi. William tidak lagi menolak, karena kenikmatan yang dia rasakan begitu nikmat sehingga membuatnya tidak dapat berpikir dengan benar. Erinis, yang hanya menonton dari samping, tahu bahwa sudah terlambat. Shannon sudah berada dalam posisi yang lebih unggul dan, jika dia tidak melakukan apapun, Half-Elf kesayangannya akan dimakan oleh Fox Lady, sampai dia sepenuhnya diwarnai oleh warnanya. Tanda pisah tanda hubung 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 tanda hubung. Shannon melingkarkan lengannya di kepala William, dan mencium bibirnya, sementara tubuhnya menekannya.
Sensasi bibir mereka saling bersentuhan membawa semacam kegembiraan yang tidak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Suara ciuman bergema di dalam kamar mandi saat wanita rubah menikmati bibir peri Half, yang telah ia dambakan sejak lama. Beberapa menit kemudian, ia mundur dan membelai sisi wajah peri Half yang memerah, yang napasnya yang terengah-engah seperti musik di telinganya. "Will, julurkan lidahmu untukku," kata Shannon. Peri Half melakukan apa yang diperintahkan, dan wanita rubah itu melingkarkan bibir lembutnya di sekitarnya, dan menghisapnya dengan lembut. Suara isapan yang sampai ke telinga Erini membuat wajahnya yang merah menjadi lebih merah saat dia melihat wanita rubah itu menjilati lidah William, yang dihisapnya seperti permen. Semenit kemudian, Shannon berhenti dan melirik ke arah Erinis. "Jangan hanya berdiri di sana, Erinis," kata Shannon. "Ayo, bergabunglah dengan kami." Sementara si halfling ragu-ragu, remaja berambut merah itu bisa merasakan tubuhnya memanas. Semuanya dimulai ketika Shannon menciumnya, yang membuatnya merasa seolah-olah ada api yang menyala di dalam dadanya. Perasaan hangat ini menyebar ke seluruh tubuhnya, menghangatkannya dari kepala hingga kaki. Namun, setelah Shannon memasukkan penisnya ke dalam mulutnya dan meminum saripatinya setelah mencapai klimaks, si half-elf merasa bahwa tali yang menahan indranya putus di dalam kepalanya, kehilangan semua akal sehatnya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa meskipun Shannon tahu bahwa dia telah kehilangan ingatannya, tubuhnya masih mengingat sentuhan seorang wanita. Yang perlu dilakukannya hanyalah menyalakan hasrat yang terpendam dalam dirinya, dan mengubah pria polos itu, yang bagaikan kanvas putih kosong, menjadi seseorang yang akan bercinta dengan manis dengannya, dan Erinis, sepanjang malam. Agar hal ini terjadi, ia telah membubuhkan afrodisiak ringan di bibirnya. Itu tidak cukup kuat untuk mengubah William menjadi binatang buas yang sedang birahi yang tidak dapat memikirkan apapun kecuali kawin, tetapi itu lebih dari cukup untuk membangkitkan nafsu dan hasrat yang tertidur di dalam hatinya yang polos. Petik 2. Shannon, apa ini? Kata William dengan napas terengah-engah. "Aku merasa sangat panas. Tubuhku terbakar. Apa yang terjadi?" Wanita rubah itu mengalihkan perhatiannya kembali ke William dan mencium pipinya. "Jangan khawatir, Will," jawab Shannon. "Biarkan dirimu merasakan perasaan itu." Ia kemudian mengalihkan perhatiannya ke Erinis dan mengulurkan tangannya padanya. "Erinis, tolong bantu Will. Dia terbakar oleh hasrat untuk memelukmu." Erinis tahu bahwa Shannon serius ingin bercinta dengan William, tetapi dia juga mengerti bahwa wanita rubah itu juga ingin dia dicintai olehnya. Dia ragu untuk melakukannya, tetapi tubuhnya mengkhianati nalarnya. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah masuk ke dalam bak mandi dan menghadap ke half-elf dengan handuk mandi yang masih melilit tubuhnya. "Ayo, cium dia," bisik Shannon seperti setan di telinga halfling, menggodanya untuk mengikuti apa yang diinginkan hatinya sejak dia meninggalkan dunia bawah. "Erinis, ini sangat panas," kata William sambil menatap halfling itu dengan wajah memerah. Shannon sudah mundur, dan mendesak Erinis untuk melingkarkan lengannya di kepala William. "Will, aku menyukaimu," kata Erinis saat dia akhirnya mengucapkan kata-kata yang ingin dia katakan. "Aku juga menyukaimu, Erinis," jawab William sambil melingkarkan lengannya di tubuh kecilnya. Keduanya saling menatap selama beberapa detik sebelum mereka berbagi ciuman manis dan polos, yang membuat Shannon merasa bahwa apa yang telah dilakukannya sebelumnya jauh lebih rendah daripada ciuman sederhana yang dilakukan Erinis dan William saat ini. Keduanya hanya menempelkan bibir mereka, dan tidak melakukan apapun selain itu, namun, dia bisa merasakan luapan perasaan yang mereka miliki satu sama lain. Beberapa hari yang lalu, ketika dia memberitahu William bahwa dia dan Erinis adalah tunangannya, half-elf itu terdiam sejenak sebelum mengatakan sesuatu yang begitu belak-belakan, sehingga Shannon merasa seolah-olah ada air dingin yang penuh es telah dituangkan di atas kepalanya. "Aku memang merasa tertarik pada Erinis, dan samar-samar aku bisa merasakan bahwa dia penting bagiku, tetapi aku tidak merasakan hal yang sama terhadapmu, Shannon. Mungkin, jauh di lubuk hatinya dia benar-benar tidak mengakui aku sebagai kekasihnya," Shannon mendesah dalam hatinya. "Yah, tidak apa-apa. Aku pernah membaca cerita bahwa pria jatuh cinta pada orang pertama yang mereka berikan cinta pertama mereka." Meskipun Shannon masih perawan, dan tidak memiliki pengalaman langsung, dia memiliki banyak pengalaman tidak langsung. Dia telah melihat bagaimana William bercinta dengan istri-istrinya, dan bagaimana mereka juga bercinta dengannya. Dengan menggunakan pengetahuan ini, dia berencana untuk menaklukkan hati half-elf,
dan membuatnya jatuh cinta padanya sebelum istri dan kekasih sejatinya menemukan mereka. Shannon menyeringai saat dia menyingkirkan handuk yang melilit tubuh Erini, membiarkan kulitnya menyentuh half-elf, yang selanjutnya menyulut perasaan hasrat yang membara di hatinya. Seperti yang dia katakan pada Shannon, William benar-benar tertarik pada Erinis. Inilah sebabnya dia tidak keberatan menciumnya, dibandingkan dengan mencium Shannon. Mencium Shannon terasa sangat nikmat. Namun, mencium Erinis, membuat jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya. Meskipun ciuman yang mereka bagikan sederhana, itu lebih dari cukup untuk membuatnya merasa puas, saat dia menggendong halfling di tangannya. Sesaat kemudian, William merasakan sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Erinis, ada yang aneh, kata William setelah ciuman mereka berakhir. Rasanya, aku ingin menggigitmu. Itu, Erinis yang menikmati sisa-sisa ciuman dengan William, tiba-tiba menjadi sadar setelah mendengar kata-katanya. Dia tidak tahu bagaimana menjawab karena dia mengerti apa yang diinginkan half-elf itu. Dia ingin menghisap darahnya, meskipun tubuhnya telah dimurnikan dari kekuatan kegelapan, dan lengan kirinya juga telah kembali ke keadaan sebelumnya dan tidak lagi terasa dingin saat disentuh. Kekuatannya sebelumnya, sebelum dia menjadi pangeran kegelapan, tetap ada. Shannon, yang juga mengerti situasi itu, memutuskan untuk campur tangan sambil memeluk tubuh William dan Erinis. Ayo lanjutkan ini di kamar tidur, usul Shannon. Jangan khawatir, apa yang kamu rasakan itu normal, Will, tetapi kendalikan dorongan itu untuk saat ini. Kamu tidak ingin menyakiti Erinis, kan? Half-elf itu mengangguk karena dia tidak benar-benar ingin menyakiti Erinis. Meskipun dorongan itu semakin kuat, dia menggunakan tekadnya untuk mengesampingkannya karena peringatan Shannon. Dia tidak berniat menggigit Erinis kecuali halfling di pelukannya memberikan persetujuannya. Ini adalah sesuatu yang telah diputuskan William sejak lama ketika dia perlu meminum darah dari para wanita di sekitarnya. Bahkan Charmaine dan para elf berhak menolaknya. Begitulah cara William memutuskan untuk mengatasi rasa haus darahnya di masa lalu, dan hanya meminum darah dari mereka yang bersedia membaginya dengannya. Half-elf itu meninggalkan bak mandi, memegang tangan Erinis, dan Shannon mengikuti di belakang mereka dengan senyuman di wajahnya. Ketiganya masih telanjang, namun, rasa malu yang mereka rasakan sebelumnya telah berkurang drastis saat mereka menempelkan tubuh mereka satu sama lain di bak mandi. Berbaringlah, Will, kata Shannon. Erinis, kau berbaring di atasnya, tetapi kau harus menghadapku, oke? Keduanya mengikuti instruksi Shannon, dan barulah Erinis mendapati dirinya dalam posisi yang sangat canggung. Si halfling itu menghadap ke arah William, dan bokongnya menghadap ke arah si half-elf. Ayo, cium dan jilat, kata Shannon. Lakukan seperti ini, agar William merasa senang. Kau ingin dia merasa senang, kan? Tanpa berkata apa-apa lagi, si wanita rubah itu berjongkok di depan penis William yang kuat dan mencium ujungnya. Dia kemudian menjilatinya seolah-olah itu adalah es loli yang lezat. Sesaat kemudian, dia mundur dan menatap Erinis dengan tatapan, ayo. Giliranmu, membuat si halfling menundukkan kepalanya dan mencium William, dengan sekuat tenaga. Besar sekali, pikir Erinis. Apakah ini cocok untukku? Si halfling menyadari bahwa untuk memiliki bayi, seorang lelaki harus mampu menaruh esensinya di dalam seorang wanita. Namun, si halfling takut bahwa dia tidak akan mampu mengakomodasi hal di depan matanya. Seolah merasakan kekhawatirannya, Shannon menepuk kepalanya dengan lembut dan berkata, kamu dilahirkan untuk ini, Erinis, kata Shannon. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Percayalah pada Will, dia akan melakukan yang terbaik untukmu. Setelah mendengar kata-kata yang menenangkan itu, Erinis tidak lagi ragu dan terus mencium, dan menjilati William. Shannon kemudian bergerak ke arah half-elf dan berbisik di telinganya. Erinis melakukan yang terbaik untuk membuatmu merasa baik, kata Shannon. Buat dia merasa baik juga dengan. Shannon membisikkan sesuatu di telinga William. Sesaat kemudian, tangan half-elf memegang pantat Erinis, dan menggunakan kedua ibu jarinya untuk merenggangkannya. Petik 2 tanda seru petik 2. Tiba-tiba, tubuh Erinis tersentak karena rangsangan tak terduga yang dia rasakan di tempat terpentingnya. Berkat saran Shannon, si half-elf menggunakan lidahnya untuk membuat si halfling merasakan sensasi kesemutan yang menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat kaki dan tubuhnya menjadi lemas. Will, tidak, aku mulai merasa aneh, memem.
Gerakan lidah William membuat si halfling tidak dapat berkonsentrasi pada apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Semua sensasi ini baru baginya, dan itu membuatnya merasa bahwa ada sesuatu yang perlahan-lahan terbentuk di dalam dirinya. Sesuatu yang membuatnya takut, dan pada saat yang sama, berharap akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Akhirnya, setelah beberapa menit, seluruh tubuhnya bergetar saat dia mengalami sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya untuk pertama kalinya. Sebuah orgasme. Si halfling terengah-engah saat tubuhnya jatuh di atas William. Tepat sebelum dia mengatur napasnya, sepasang tangan yang lembut dan halus melingkari tubuhnya dan mengangkatnya. "Bangunlah, Erinis," kata Shannon saat dia membaringkan si halfling yang masih linglung di samping William. Seolah dibimbing oleh instingnya, half-elf itu perlahan-lahan menyangga dirinya dari tempat tidur, dan menatap halfling yang wajahnya memerah membangkitkan perasaan di dalam dirinya yang dia tahu sudah bersamanya jauh sebelum dia kehilangan ingatannya. "Erinis, aku menginginkanmu," kata William. "Apakah kamu menginginkanku?" Erinis menatap half-elf yang tampan itu, dan hendak berkata ya, ketika bayangan William yang lama tumpang tindih dengannya. "Aku menginginkan kamu," jawab Erinis. "Tapi, tidak seperti ini." Erinis tersadar dari lamunan saat dia menatap remaja berambut merah yang telah membawanya ke dunia permukaan, dan merasa sedih di hatinya, yang tercermin di wajahnya. Air mata segera muncul di sudut matanya saat dia memikirkan satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya dan yang tiba-tiba kehilangan ingatannya, meskipun faktanya dia menatapnya dengan mata cinta. Dia merasa sangat sedih karena dia menginginkan Will, tetapi bukan orang yang telah kehilangan ingatannya. Ia ingin dipeluk olehnya dengan ingatannya yang utuh, dan mengucapkan kata-kata cinta satu sama lain karena mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Si halfling ingin menjadi kekasihnya, menjadi salah satu istrinya, menjadi satu dengannya, tetapi tidak seperti ini. Tidak ketika ia tidak mengingatnya, dan waktu yang mereka habiskan bersama. William merasakan hatinya sakit setelah melihat Erinis menangis di depannya dan memeluknya erat. Ia dapat melihat bahwa Erinis sedang menderita, dan merasa sedih. "Maaf, aku tidak berpikir dengan benar," kata William lembut sambil menepuk kepala Erinis. "Maaf jika aku telah menyakitimu, Erinis." "Tidak, kau tidak menyakitiku," jawab Erinis sambil membenamkan kepalanya di dada William. "Aku hanya belum siap. Aku menginginkanmu, Will. Tetapi, tidak seperti ini. Aku ingin kau memelukku ketika ingatanmu kembali." William tersenyum sambil mengecup kening Erinis. "Baiklah, aku tahu betapa kuatnya perasaanmu padaku. Aku akan menghargai keinginanmu, Erinis. Aku menantikan hari saat aku akan memelukmu dengan kemauanmu sendiri." "Terima kasih, Will." "Memem." Shannon yang melihat adegan ini cukup terkejut karena ini sangat berbeda dari yang dia kira akan berakhir. Dia yakin bahwa Erinis benar-benar ingin bersama William, namun, dia menolak untuk bercinta dengannya karena dia telah kehilangan ingatannya. "Seperti yang diharapkan darimu, Erinis," komentar Shannon. "Kamu benar-benar mencintai Will." "Aku masih belum yakin apakah itu cinta, tapi aku juga ingin tahu apa itu," jawab Erinis, sambil dipeluk oleh half-elf yang kehangatannya menyebar ke tubuhnya. "Baiklah," jawab Shannon, "aku juga akan menghargai keputusanmu. Kalau begitu, silakan minggir." Shannon melingkarkan lengannya di tubuh William dan menariknya pelan, melepaskan pegangannya pada si halfling. "Karena Erinis tidak menginginkannya, izinkan aku meredakan panas tubuhmu, Will," bisik Shannon. Sebelum menjepit William di tempat tidur, ia kemudian duduk di atasnya dan meletakkan tangannya di dada William. "Maaf, Will, aku tidak seperti Erinis," kata Shannon sambil memegang tangan kanannya di tangan William, sebelum menurunkan pinggulnya. "Tidak seperti dia, aku tidak sabar. Aku ingin bersamamu. Aku sangat ingin menjadi milikmu sampai terasa sakit." Tepat saat ia hendak menurunkan pinggulnya, tangan William memegang pinggangnya. Tangan itu tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi cukup untuk membuat Shannon berhenti. Ujung tangan half-elf sudah berada di dalam dirinya. Hanya satu dorongan lagi dan selaput yang melindungi kesuciannya akan terkoyak. "Aku selalu merasa bahwa kau menginginkanku," kata William. "Aku bisa tahu seberapa seriusnya dirimu, namun, aku tidak merasakan ketertarikan yang kuat padamu, tidak seperti yang kurasakan pada Erinis. Ketika kau bilang kau tunanganku, apakah itu bohong?" Shannon menatap William dan tersenyum. "Ya, itu bohong. Kalau begitu, katakan padaku, mengapa kau melakukan ini?" "Karena,"
Mengapa tidak? Jawaban Shannon membuat mata Erinis membelalak kaget. Aku tidak butuh alasan untuk jatuh cinta, kata Shannon. Aku tidak butuh alasan untuk melakukan hal-hal yang ingin kulakukan. Aku melakukannya karena aku menyukainya. Kau bertanya padaku mengapa aku melakukan ini. Baiklah, pangeranku, aku akan memberitahumu alasan sebenarnya. Shannon menurunkan pinggulnya, hingga penis William terdorong jauh ke dalam dirinya, mencabik-cabik bukti keperawanannya, dan akhirnya menyatu dengannya. Will, aku melakukan ini karena dunia akan segera berakhir, kata Shannon sambil air mata mengalir di sisi wajahnya. Aku tidak ingin mati, tanpa tahu apa artinya dicintai oleh seseorang. Aku tidak ingin mati, tanpa tahu bagaimana rasanya menjadi satu dengan satu orang yang kupercaya akan berjuang sampai dunia ini terbakar menjadi abu. Tawa kesedihan dan frustrasi keluar dari bibir Shannon, saat darah kesuciannya menodai anggota tubuh William. Aku wanita penuh kebencian yang memaksakan diri pada pria yang tidak mencintainya, tapi apa salahnya? Shannon tersenyum pahit saat dia menurunkan pinggulnya lebih rendah, hingga William mencium pintu rahimnya, mengabaikan rasa sakit yang dirasakannya karena sakit di hatinya lebih menyakitkan daripada mengkhianati kesuciannya. Aku akan bercinta denganmu, Will, kata Shannon sambil membungkukkan tubuhnya untuk mencium bibir William. Dan setelah itu, aku akan menceritakan semua yang perlu kau ketahui tentang dunia ini, kenanganmu, dan masa depan yang cepat berlalu yang ingin aku ikuti hingga menit terakhir. Shannon mencium William, sementara kejantanannya mencium pintu rahimnya. Ia cukup terkejut ketika Shannon mengungkapkan bahwa ia telah berbohong kepadanya tentang tunangannya, tetapi ketika bibirnya menempel di bibirnya, dan lengannya melingkari kepalanya, ia dapat merasakan, dan sampai batas tertentu mendengar, jantung yang berdetak kencang di dalam dadanya. Ketika bibir mereka berpisah, Shannon menundukkan kepalanya dan meletakkannya di bahu William. Ini lebih menyakitkan dari yang kuduga, kata Shannon lembut. Namun, ia tidak menjelaskan rasa sakit seperti apa yang ia rasakan. Rasa sakit karena kehilangan keperawanannya, atau rasa sakit yang ia rasakan di dalam hatinya. Shannon adalah wanita yang sombong. Ia percaya bahwa ia dapat mengambil siapapun yang ia inginkan jika ia benar-benar menginginkannya. Kedua orang tuanya adalah dewa, jadi sebagai putri tunggal mereka, ia yakin bahwa mereka akan dengan mudah memberikan apapun yang ia inginkan. Namun, ia salah. Hal pertama yang ia minta adalah kebebasan. Namun, karena tatapan matanya saja bisa membuat seseorang bunuh diri karena putus asa, dia terpaksa menjalani tahanan rumah di dalam kuil Akademi Hestia, di mana penghalang kuat menyegelnya di tempatnya. Karena permintaan pertamanya tidak dikabulkan, Shannon tidak lagi menginginkan apapun dan hanya melihat dunia melalui lukisannya. Alasan mengapa dia menyukai Erinis adalah karena mereka hampir sama. Keduanya adalah putri dewa dan mereka kesepian dengan cara mereka sendiri. Meskipun Erinis bisa pergi kemana saja di dunia bawah, dia tetaplah seekor burung yang dikurung, terperangkap di tempat di mana jiwa orang yang telah meninggal pergi setelah mereka meninggal di dunia permukaan. Si halfling jarang melihat ayahnya, yang sangat berbeda dari Shannon, yang dikunjungi oleh orang tuanya secara teratur. Erinis dapat berinteraksi dengan penghuni dunia bawah, sementara Shannon hanya dapat berbicara dengan orang tuanya. Si wanita rubah dapat melihat kejadian yang terjadi secara langsung, mirip dengan bagaimana Erinis dapat menonton hal-hal tentang dunia permukaan di televisi. Ketika William menculik Erinis di bawah hidung ayahnya, ada sesuatu dalam diri Shannon yang meledak. Dia telah menyaksikan bagaimana half-elf itu bertempur dalam pertempuran demi pertempuran melawan makhluk yang jauh lebih kuat darinya. Namun, kali ini, berbeda. Half-elf itu telah menyinggung seorang dewa, dan bukan hanya dewa biasa, tetapi dewa kematian yang menguasai dunia bawah. Wanita rubah itu tergerak oleh keberaniannya, dan berharap seseorang melakukan hal yang sama untuknya juga. Inilah sebabnya dia mengubah rencana awalnya untuk kawin lari di benua barat bersama half-elf yang telah kehilangan ingatannya, termasuk ingatan Wendy dan Estelle, saat tubuh dan jiwanya stabil dari pemurnian yang baru saja dijalaninya. Shannon tidak menculik remaja berambut merah itu hanya karena dia menginginkannya. Tidak, dia melakukan apa yang dia lakukan untuk melindunginya dari Nissa. Karena half-elf sekarang menjadi batu tulis kosong, akan lebih mudah bagi pemimpin Deus untuk menodainya, bahkan tanpa menggunakan kekuatan kegelapan. Begitulah dahsyatnya proses pemurnian. Itu mirip dengan imprinting. Mirip dengan anak burung yang baru saja menetas dari telurnya, makhluk pertama yang dilihatnya akan diperlakukan sebagai keluarganya.
Shannon tahu bahwa jika dia tidak bergerak, Nisa akan menjadi orang yang melakukannya. Si cantik bercadar itu adalah pemimpin organisasi bawah tanah paling kuat di dunia, tidak kalah dari Holy Order of Light dalam hal pengaruh. Bagi seseorang yang telah mencapai ketinggian itu, mustahil untuk tidak memiliki beberapa artefak yang mirip dengan Eternity milik Celine dan Thousand Beast Domain milik William. Tempat di mana dia bisa memenjarakan William, dan membuatnya tidak mematuhi siapapun kecuali dia. Shannon, yang kesakitan, tiba-tiba merasakan sensasi geli di lehernya. Darahnya menetes ke lehernya, ke tubuhnya yang menggerahkan, tetapi ini adalah kekhawatirannya yang paling kecil. Rasa sakit yang dirasakannya setelah kehilangan keperawanannya, dan sakit hatinya, lenyap seolah-olah tidak ada sejak awal. Apa yang dirasakannya berikutnya adalah gelombang kenikmatan, yang membuat desahan keluar dari bibirnya. William dengan patuh menjilati lukanya, saat ia memuaskan rasa haus darah yang dirasakannya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi instingnya mengatakan kepadanya bahwa jika ia melakukan ini, rasa sakit yang dirasakan Shannon akan hilang, dan memang benar, rasa sakitnya menghilang, tetapi api menyala di tempatnya. Itu membuat tubuh wanita rubah memanas, saat peri half itu mencium luka di lehernya, menyembuhkannya sepenuhnya. Maafkan aku, kata William sebelum mencium bibir Shannon. Serahkan sisanya padaku. Tanpa berkata apa-apa lagi, William mengangkat pinggul Shannon dan menggerakkannya ke atas dan ke bawah. Euforia yang dirasakannya sebelumnya belum memudar, dan itu membuatnya lebih sensitif dari biasanya. Ia tidak lagi merasakan sakit, hanya rasa puas yang tidak pernah ia duga akan ia rasakan setelah menjadi satu dengan half-elf yang ia kenali sebagai pria yang pantas untuknya. Beberapa menit kemudian, Shannon tanpa sadar menggerakkan pinggulnya sendiri, membiarkan William menembus jauh ke dalam dirinya. Ia bergerak bersamanya, dan tidak melawannya, membiarkan kedua tubuh mereka melakukan apa yang telah diciptakan untuk mereka lakukan. Akan menjadikanku milikmu, kata Shannon dengan nada yang mirip dengan memohon. Aku ingin bersamamu, aku ingin menjadi wanitamu. Alih-alih menjawab dengan kata-kata, William mencium bibirnya. Ia telah berhenti menggerakkan pinggulnya, dan hanya menciumnya, sampai ia merasa puas. Baiklah, kata William lembut sambil mengangkat pinggul Shannon dengan tangannya. Aku akan bertanggung jawab, dan menjadikanmu wanitaku. Jadi, janjikanlah padaku satu hal. Janji apa yang kau inginkan? Tanya Shannon. Ia ingin menurunkan pinggulnya, dan menancapkan penis William yang panas dan berdenyut, jauh di dalam dirinya, hingga meleleh dari dalam keluar, tetapi ia menahan dorongan ini karena ia mengerti bahwa ini adalah titik balik dalam kehidupan mereka berdua. Tidak ada lagi kebohongan, kata William. Mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak akan berbohong padaku lagi seumur hidupmu. Shannon terkejut, tetapi ia sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Baiklah, jawab Shannon, mulai sekarang. Tidak ada lagi kebohongan. Aku janji. Bagus. William mengangguk sambil mencium Shannon sebelum memberikan apa yang diinginkannya. Ini adalah pertama kalinya William kehilangan ingatannya, jadi ia tidak dapat mengendalikan diri dan melakukannya dengan kasar. Ia melampiaskan hasrat dan nafsunya yang membara, kepada wanita cantik yang telah ia jepit di ranjang, yang lebih dari bersedia menerima semuanya. Saat William melepaskan benihnya ke dalam tubuh Shannon melengkung seperti busur, saat sesuatu yang panas dan kuat mengalir ke dalam rahimnya, membuatnya mengerti bahwa inilah alasan dia dilahirkan di dunia. Hatinya dan rahimnya meleleh, saat esensi William meresap ke dalam dirinya tanpa henti. Pelepasan half-elf itu begitu kuat, sehingga dia merasa seolah-olah sebagian jiwanya telah dilepaskan di dalam Shannon juga. Dia tidak tahu berapa lama pelepasannya berlangsung, tetapi ketika dia selesai, dia merosot lemah di atas wanita di bawahnya, saat mereka berdua terengah-engah. Erinis, yang menonton dari samping, juga bernapas dengan tidak teratur karena dia tidak menyangka bahwa percintaan William akan begitu intens. Dia juga merasa lega karena orang yang disetubuhi remaja berambut merah itu adalah Shannon dan bukan dia. Jika itu dia, half-elf itu mungkin telah menghancurkannya sepenuhnya karena betapa kasarnya dia memperlakukan Shannon saat pertama kali. Aku mungkin wanita paling bahagia di dunia saat ini, kata Shannon sambil memeluk tubuh half-elf, menikmati kehangatan hubungan mereka. Akhirnya, aku milikmu, Will. Ya, jawab William. Sekarang kau milikku. Keduanya saling menatap selama setengah menit sebelum Fox Lady terkikik. Apa yang lucu? Tanya William. Aku hanya membayangkan beberapa hal, jawab Shannon.
Hal-hal seperti apa? Seperti, bagaimana reaksi istrimu saat mereka tahu aku juga menjadi wanitamu? Terutama Wendy, Estelle, dan Belle. Aku yakin ketiganya akan sangat senang menamparku sekarang juga. William tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang belakangnya. Entah mengapa, nama ketiga gadis yang disebutkan Shannon membuatnya merasa seolah-olah ada beberapa bilah pisau yang diarahkan ke punggungnya. Seolah merasakan pikirannya, Shannon mendekap wajah William dan mengecup bibirnya sekilas. Jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab, dan membuat mereka melimpahkan semua kesalahan padaku, kata Shannon sambil tersenyum. Untuk saat ini, lupakan mereka. Wanita rubah itu tiba-tiba bergerak untuk membuat Will jatuh ke tempat tidur, sehingga dia bisa berada di atasnya. Mereka akan menemukan kita pada akhirnya, tetapi sebelum itu, Shannon menggerakkan pinggulnya dengan gerakan memutar sementara senyum nakal tersungging di pinggulnya. Mari kita manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya, oke. Keduanya bercinta satu sama lain hingga Shannon kelelahan. Pada akhirnya, kedua wanita itu berbaring di samping William, memeluk tubuhnya dengan kepala bersandar di bahunya. Meskipun Erinis tidak bercinta dengannya, half-elf itu tidak mengabaikannya, dan menghujaninya dengan ciuman, sementara dia membuat wanita rubah di bawah tubuhnya menggeliat dalam kenikmatan. Halfling itu menjadi lebih berani karena keinginan Shannon untuk menjadi satu dengan William, dan membiarkan half-elf itu juga meminum darahnya, seperti yang dilakukannya ketika mereka berdua terlempar dari jalur di dunia bawah. Dengan dua wanita cantik telanjang berbaring di sampingnya, half-elf itu merenungkan kebenaran yang akan dikatakan Shannon kepadanya ketika dia bangun. Wanita rubah itu tidur dengan damai, seolah-olah semua kekhawatirannya telah hilang sepenuhnya. Half-elf itu dapat mengatakan bahwa Shannon benar-benar ingin menjadi wanitanya, dan sekarang setelah dia mencapai tujuannya, dia akan mendukungnya dengan segala yang dia miliki. Dia mendaratkan ciuman cepat di dahinya sebelum memberikan ciuman di dahi halfling juga. Dia merasa sangat posesif terhadap mereka berdua dan bertanya-tanya, jika dia sudah seperti ini hanya dengan dua wanita, bagaimana jadinya jika dengan lebih dari itu? Tidak ada gunanya mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat kuingat, pikir William sambil memejamkan matanya. Dia kemudian memeluk kedua wanita itu dalam pelukannya, yang tanpa sadar memeluknya lebih erat, tidak ingin melepaskannya. Saat mereka bertiga tidur dengan damai dalam pelukan satu sama lain, mereka tidak menyadari bahwa di suatu tempat di Void, Army of Destruction telah menghancurkan dunia lain. Sekarang setelah salah satu target mereka telah dilenyapkan, mereka mengarahkan pandangan mereka ke dunia yang indah. Dunia, tempat tiga orang tidur di surga yang mereka buat sendiri keesokan harinya, setelah mereka bertiga sarapan, Shannon menepati janjinya. Alih-alih menceritakan semua yang telah terjadi kepada half-elf, dia menggunakan kekuatannya untuk menunjukkan kepadanya pertempuran besar antara dirinya dan pasukan Holy Order of Light. Gambar-gambar di kanvas Shannon menjadi hidup. Mirip dengan film yang telah diedit untuk ditonton oleh orang-orang yang pergi ke bioskop, pertempuran besar itu terjadi dengan sangat rinci, membuat half-elf tidak dapat mengalihkan pandangannya dari adegan-adegan yang terjadi di depannya. Mengapa aku tidak bisa mendengar apa yang dia katakan? William bertanya sambil menunjuk ke arah wanita cantik berambut hitam yang berbicara kepadanya selama pertempuran. Aku bisa mendengarnya dengan baik, Shannon memiringkan kepalanya dengan bingung sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Erinis. Aku juga bisa mendengarnya, komentar Erinis. William mengerutkan kening, tetapi setelah Shannon memutar ulang adegan itu, dia masih tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Belle. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Namaku Belle, apakah itu mengingatkanmu? Kurasa seseorang tidur di lantai malam ini. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda pisah tanda hubung tanda hubung. Erinis mengucapkan kata-kata yang tidak dapat didengar William, dan itu membuat half-elf bertanya-tanya mengapa dia tidak dapat mendengar kata-kata wanita bernama Belle, yang tampaknya juga mengenalnya. Untuk sementara waktu, dia mengesampingkan masalah ini sambil terus menonton pertempuran. Beberapa menit kemudian pertempuran berakhir dengan William terkena seberkas cahaya putih terang, membuatnya jatuh dari langit. Dia melihat bagaimana Shannon menangkapnya dengan lasso merah yang terbuat dari tinta, dan pesawat terbang Erinis melewati portal ungu, yang membawa mereka menjauh dari medan perang. Ini adalah pertempuran di mana kamu kehilangan ingatanmu, kata Shannon. Dan itu adalah sesuatu yang aku atur sampai batas tertentu. Aku menginginkanmu, Will,
Tetapi aku menginginkan versi dirimu yang telah kehilangan ingatannya. Kupikir, dengan melakukan ini, aku akan dapat menjadikanmu milikku, dan kita bertiga dapat hidup bahagia di benua barat sebelum dunia berakhir. Petik 2. Sebelum dunia berakhir, tanya William, apa maksudmu? Aku benar-benar serius, Will. Dunia ini akan dihancurkan oleh pasukan penghancur, yang telah menghancurkan banyak dunia. Banyak dunia, yang jauh lebih kuat dari Hestia, telah kalah oleh mereka dalam pertempuran. Shannon mendesah sebelum mengeluarkan kanvas lain dari cincin penyimpanannya, dan menunjukkan kepada William sebuah pertempuran yang terjadi di dunia yang juga sedang menuju kehancuran. Raksasa, Titan, Fomorian, Troll, dan monster mengerikan lainnya membentuk pasukan penghancur, jelas Shannon. Ancaman terbesar yang pernah kau hadapi di dunia ini adalah dewa-dewa palsu, tetapi yang memimpin pasukan perkasa ini adalah dewa penghancur yang bonafit. Bahkan dewa pun telah tewas saat melawannya dan pasukannya, jadi meskipun semua dewa semu dan dewa setengah yang kita miliki di dunia ini bekerja sama, itu tetap tidak akan ada harapan. Shannon membiarkan gambar-gambar itu bertahan, sehingga William dapat melihat bagaimana dunia lain dihancurkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa dia ingin bersamanya, karena dia tahu bahwa dunia akan segera berakhir. Ibunya, dan ayahnya, telah menerima nasib dunia, dan bahkan telah membuat pengaturan di dunia bawah untuk Shannon, agar dia dapat menghindari kematian, sehingga dia dapat pindah ke dunia lain, di mana dia dapat hidup bahagia. Dunia yang tidak menuju kehancuran. Kamu mengatakan bahwa dunia ini akan segera berakhir, tetapi apakah kamu tahu kapan tepatnya itu akan berakhir? William bertanya. Shannon menggelengkan kepalanya karena dia benar-benar tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Tentara kehancuran telah mencoba menyerang Hestia 2 kali. Yang pertama adalah pertempuran di Void, di mana James, Ella, dan Malachai menghalangi jalan mereka. Yang kedua adalah ketika pasukan penghancur muncul di benua Silvermoon, dan ditangani oleh William secara sepihak. Sayangnya, pasukan itu hanyalah pengintai. Hanya setetes air di ember, dan sehelai rambut di punggung banteng. Pasukan penghancur telah tumbuh besar selama bertahun-tahun, jumlahnya hampir 1 miliar. Dengan setiap dunia yang mereka hancurkan, kekuatan dan jumlah mereka bertambah, menjadikan mereka pasukan terkuat yang pernah ada yang diketahui oleh manusia dan dewa. Mereka bisa tiba setahun dari sekarang, atau 2 tahun dari sekarang, kata Shannon lembut. Atau, mereka bisa tiba hari ini, besok, atau lusa. Yang ku tahu adalah mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 2 tahun. Namun, ibuku merasa bahwa mereka akan berada di sini dalam waktu kurang dari setahun. Ibumu, ya, ibuku, Dewi Hestia, Dewi Perapian dan Rumah, dan Dewi yang sama yang menjadi asal nama dunia ini. Yah, aku berharap mereka akan lahir setelah setahun. Lagi pula, aku berencana untuk melahirkan bayi-bayimu terlebih dahulu, dan membawa mereka bersamaku ke dunia lain, tempat orang tuaku berencana untuk mengirimku. Jangan khawatir, aku berjanji tidak akan menikah lagi, dan aku akan membesarkan mereka dengan baik. William berkedip sekali lalu 2 kali sebelum akhirnya pikirannya mulai berputar. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar bercinta dengan putri Dewi Hestia, dan Shannon bahkan ingin melahirkan bayi-bayinya. Informasi ini bahkan membuat Erinis memandang Shannon dengan cara yang berbeda. Tidak mudah untuk mengelabui kematian, dan suap yang harus diberikan orang tua wanita rubah itu kepada dewa kematian agar dia menyetujui kesepakatan seperti itu pasti tak ternilai harganya. Pasti menyenangkan memiliki orang tua yang penyayang, kata Erinis kepada Shannon, yang hanya tersenyum padanya. Ayahmu juga mencintaimu, jawab Shannon. Tapi cintanya sedikit berbeda dari cinta orang tuaku. Mungkin setelah tinggal di dunia bawah begitu lama, versi cintanya telah menjadi sedingin jiwa orang mati yang melewati wilayah kekuasaannya. Erinis menundukkan kepalanya karena ayahnya dan dirinya sangat jarang bertemu. Selama pertemuan itu, mereka hanya bertukar beberapa patah kata sebelum keheningan canggung terjadi di dalam ruangan. Si Halfling suka berbicara dengan orang lain, tetapi ketika berbicara dengan ayahnya, dia bingung harus berkata apa. Percakapan mereka akan dimulai dengan, "Apa kabar?" dan lebih sering berakhir seperti itu juga. Hanya ketika William hendak meninggalkan dunia bawah, ayahnya mengatakan begitu banyak hal kepadanya. Sayangnya, dia telah memutuskan untuk ikut dengan si half-elf ke dunia permukaan, untuk memahami seperti apa rasanya berjalan di bawah matahari. Aku punya ide bagus.
Shannon bertepuk tangan dengan gembira. Bagaimana kalau kau kembali ke dunia bawah dengan seorang bayi? Aku yakin kalau itu terjadi, ayahmu akan senang karena dia sudah menjadi kakek, kan? Erinis merenungkan kata-kata Shannon sebentar, dan menganggap ide itu cukup menarik. Namun, dia tidak tahu bahwa jika dia benar-benar kembali ke dunia bawah dengan bayi William, ayahnya akan mengunci jiwa William di suatu tempat di lapisan neraka baru yang dia ciptakan, dan menyiksa half-elf itu selamanya. Angin bertiup lembut, mengipasi half-elf yang sedang tenggelam dalam pikirannya. Setelah Shannon mengungkapkan kepadanya bagaimana ia kehilangan ingatannya, half-elf itu merenungkan tindakan selanjutnya. Kiamat dunia, itu adalah topik yang sangat gelap dan berat untuk dibicarakan, tetapi itulah yang telah mereka lakukan setelah Shannon selesai menunjukkan kepada William petualangan yang telah ia lihat saat ia menjalaninya. Wanita rubah itu menunjukkan kepadanya perjalanannya ke Deadlands, perjalanannya kembali ke bumi, serta pernikahannya dengan Belle. Ia juga menunjukkan kepadanya perjalanannya ke dunia iblis, dan bagaimana ia menjadi pangeran kegelapan. Perjalanannya ke Seven Sanctum, Tirnanok, Hyperborea, dan Atlantis. Pertarungannya melawan Felix dan Ahriman. Perjalanannya ke dunia bawah, di mana ia bertemu Erinis, membuat wajah gadis kecil itu menjadi merah padam ketika Shannon telah mengungkap William Pillow yang telah ia ciptakan. Half-elf itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menggoda Halfling, yang telah membenamkan wajahnya di dada William karena malu, setelah rahasia terdalam dan tergelapnya terungkap kepada satu-satunya orang yang ingin dia rahasiakan. Shannon telah menunjukkan kepada William semua yang telah terjadi sejak dia mulai mengikutinya dalam perjalanannya. Ketika semuanya berakhir, half-elf itu meminta untuk diberi waktu sendiri, sehingga dia dapat mengatur pikirannya. Fox Lady dan Halfling tahu bahwa William ingin memikirkan semuanya, jadi mereka tidak mengganggunya, dan memberinya ruang. 2 jam berlalu, dan remaja berambut merah itu terus memandangi ombak yang menghantam pantai di kejauhan. Jika apa yang Shannon katakan kepadanya tentang Army of Destruction benar, kehidupan damai yang mereka miliki saat ini akan hancur, dan pemandangan indah di depannya akan hilang selamanya. Sungguh saat yang tepat untuk hidup, gumam William. Aku tidak hanya kehilangan ingatanku, tetapi aku juga memiliki tempat duduk di barisan terdepan menuju ujung dunia. Half-elf itu mendesah karena ini terlalu berat untuk ditanggungnya. Saat dia menyadari identitasnya sebagai mantan pangeran kegelapan, dan jumlah istri serta kekasih yang dimilikinya, dia merasakan pipinya memerah karena malu dan risih. Sehari yang lalu, dia pikir bercinta dengan Shannon sudah menjadi perasaan terbaik yang pernah dia alami dalam hidupnya. Namun, sekarang, dia tahu bahwa dia memiliki lusinan wanita cantik yang pernah dia cintai di masa lalu. Membayangkan dirinya dikelilingi oleh begitu banyak wanita luar biasa saja sudah lebih dari cukup untuk membuatnya gugup. Dirinya yang sekarang tidak memiliki pengalaman untuk mengetahui bagaimana menangani begitu banyak wanita sekaligus, tetapi itu adalah kekhawatiran terkecilnya. Dengan berakhirnya dunia, William berpikir tinggal bersama Shannon dan Erinis di pulau terpencil untuk menjalani sisa hari-hari mereka dengan damai dan bahagia cukup menggoda. Namun, dia juga mengerti bahwa ada orang lain yang menunggu kepulangannya, yang mencintainya sama seperti Fox Lady dan Halfling, yang membuatnya merasa dicintai. Hah, ini tidak ada harapan. William berbaring di tanah dan menatap awan yang berlalu di langit. Seseorang beritahu aku apa yang harus kulakukan. Kurang dari baiklah, aku bisa memberimu beberapa saran jika kau menginginkannya. Lebih besar dari, William segera berdiri dan melihat sekelilingnya ketika dia mendengar suara di dalam kepalanya. Dia yakin bahwa hanya dia, Shannon, dan Erinis yang tinggal di pulau itu, jadi keberadaan orang lain di sana, yang tidak dikenalnya, membuatnya meningkatkan kewaspadaannya sepenuhnya. Kurang dari tenang saja, kau tidak akan bisa melihatku karena aku ada di dalam pikiranmu. Lebih besar dari, kurang dari aku tahu apa yang kau pikirkan. Tenang saja, kau tidak akan gila. Mungkin ini mengejutkanmu, tetapi aku telah bersamamu sejak kau lahir. Tarik napas dalam-dalam, dan rileks. Aku tidak akan menyakitimu, aku hanya ingin bicara, dan mendiskusikan hal-hal yang berhubungan denganmu. Lebih besar dari, half-elf itu masih setengah ragu dengan suara di dalam kepalanya, tetapi dia tetap memutuskan untuk menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Saat ini, dia perlu tenang agar dia bisa memahami situasinya. Aku sekarang tenang, kata William sambil duduk bersila di tanah. Pertama, beritahu aku siapa dirimu.
Kurang dari tentu saja, namaku Optimus. Kaulah yang memberiku nama itu, untuk apa aku ini, kau bisa menyebutku sebagai sistem. Lebih besar dari Optimus, kurang dari ya, Optimus, lebih besar dari, kau bilang tadi bahwa kau sudah bersamaku sejak aku lahir, kata William. Kenapa kau baru berbicara padaku sekarang? Juga, apa yang dilakukan sistem? Bisakah kau memberi tahuku lebih banyak? Kurang dari oke. Untuk menjawab pertanyaan pertamamu, itu karena aku menganggap sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk berbicara denganmu lagi. Banyak hal terjadi, dan ada juga hal-hal lain yang kulakukan di pihakku, seperti menstabilkan jiwamu, serta membantu tubuhmu beradaptasi dengan perubahan mendadak di laut kesadaranmu. Lebih besar dari laut kesadaran, kurang dari benar. Namun, karena kau tidak tahu apa yang kubicarakan, akan lebih baik jika aku menunjukkannya padamu. Lebih besar dari, tiba-tiba, William mendapati dirinya berada di suatu tempat di mana langit sebening dan sebiru lautan di bawah kakinya. Senjata yang tak terhitung jumlahnya mencuat dari air, memberi tempat itu sedikit ketegangan, meskipun semuanya tampak begitu tenang dan damai. Sesaat kemudian, riak samar muncul di laut saat robot setinggi hampir 20 meter muncul di depan William, menjulang di atasnya. Kurang dari perkenalkan diri saya lagi. Saya Optimus. Saya adalah sistem yang telah mengikuti Anda sejak Anda lahir, dan sistem yang dilupakan oleh penulis selama 1000 bab terakhir. Namun, jangan bahas dia. Memikirkan semua ketidakkonsistenan yang telah dia tulis sejauh ini membuat gigi saya gatal karena frustrasi. Lebih besar dari, William menatap robot raksasa di depannya dengan jantungnya berdetak kencang di dalam dadanya. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Yang dia tahu adalah bahwa setelah pembicaraannya dengan Optimus berakhir, perasaan samar di dalam hatinya tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya akhirnya terungkap seperti potongan terakhir dari sebuah puzzle. Kurang dari apakah ada pertanyaan yang ingin Anda jawab? Lebih besar dari, saya punya banyak, tetapi pertama-tama, izinkan saya bertanya sesuatu. Berapa banyak kekasih yang saya miliki? Kurang dari banyak. Lebih besar dari, berapa tepatnya? Kurang dari saya pikir akan lebih baik jika saya tidak memberitahu Anda sekarang. Saya ingin ini menjadi kejutan. Lebih besar dari, Optimus bisa saja memberitahu William jumlah kekasih dan istri yang saat ini dimilikinya, tetapi sistem memutuskan untuk tidak melakukannya. Setelah semua yang terjadi, sistem ingin melihat reaksi William dan para kekasihnya ketika mereka akhirnya bertemu lagi setelah half-elf itu kehilangan ingatannya. Melihat bahwa Optimus tidak berniat menjawab pertanyaan pertamanya, ia kemudian beralih ke pertanyaan berikutnya, yang lebih penting daripada pertanyaan pertamanya. Shannon berkata bahwa saya dapat memulihkan ingatan saya jika ia bertanya kepada ibunya, Dewi Hestia. Benarkah itu? Kurang dari tidak lebih besar dari. Tidak, kurang dari memang benar bahwa Anda akan memulihkan ingatan Anda, tetapi tidak semuanya. Dewi mungkin dapat membantu Anda memulihkan ingatan yang Anda miliki tentang dunia ini. Namun, kenangan apapun yang kau miliki tentang tempat dan orang di luar dunia ini, ia tidak akan dapat kembali padamu. Lebih besar dari, William mengerutkan kening. Ia tidak mengerti apa yang Optimus katakan, tetapi ia merasa bahwa sistem belum selesai dengan penjelasannya. Kurang dari mungkin sulit dipercaya, tetapi kau juga memiliki kenangan tentang kehidupan masa lalumu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diingat oleh Dewi karena berada di luar yurisdiksinya. Lebih besar dari kehidupan masa lalu, William berkedip bingung. Apakah kau berbicara tentang Belle? Kurang dari Belle hanyalah salah satu wanita yang terhubung denganmu dari kehidupanmu sebelumnya. Anggap saja jiwamu terikat oleh karma yang telah melampaui 1000 tahun terakhir. Kurang dari mungkin, itu adalah takdir. Tetapi orang-orang yang memiliki hubungan denganmu di kehidupan masa lalu itu kini telah berkumpul di Hestia untuk bersatu kembali denganmu. Inilah sebabnya mengapa kau perlu memulihkan kenangan kehidupan masa lalumu juga, agar kau menjadi lengkap. Lebih besar dari, kedengarannya sangat rumit. William menggaruk kepalanya, tetapi ia percaya pada penjelasan Optimus. Jadi, bagaimana cara memulihkan kenangan kehidupan masa laluku? Kurang dari sebenarnya, Anda telah meletakkan dasar-dasar agar hal itu terjadi. Lebih besar dari, sudah, kurang dari ya, lebih besar dari, robot raksasa itu kemudian menjentikkan jarinya, memungkinkan beberapa gambar muncul begitu saja. 7 wanita, yang semuanya luar biasa dengan cara mereka sendiri, muncul di hadapan half-elf.
Siapa mereka? Tanya William. Di antara mereka, ia hanya mengenali satu orang, yaitu Erinis, yang telah bersamanya di pulau terpencil itu sejak ia sadar kembali. Kurang dari Haled, Amelia, Pearl, Priscilla, Anne, Vesta, dan Erinis. Ini adalah 7 wanita yang harus kalian kumpulkan untuk menemukan Hope. Lebih besar dari harapan. Kurang dari izinkan saya menjelaskannya lebih jelas. Anda harus membuat mereka semua berkumpul bersama untuk bertemu dengan wanita berbudi luhur, yang mewakili kebajikan surgawi ke-8, harapan. Dia memiliki jawaban untuk sebagian besar pertanyaan di dunia, dan dia mampu mengembalikan semua ingatan Anda kepada Anda. Lebih besar dari harapan, gumam William. Sangat tepat, kurang dari benar. Lebih besar dari Half-Elf itu melirik ketujuh wanita itu sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Optimus, yang menunggunya untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Apakah Anda tahu tentang pasukan penghancur? Tanya William. Kurang dari ya, lebih besar dari, bisakah harapan membantu kita menghadapi mereka? Tiba-tiba, Optimus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Robot raksasa di depan Will tertawa. Dia tertawa sangat keras hingga suaranya bergema di laut kesadaran Will. Kurang dari maaf, tetapi pertanyaan Anda membuat saya membayangkan sesuatu yang lucu. Lebih besar dari sesuatu yang lucu, kurang dari memang. Saya membayangkan wanita berbudi luhur harapan melarikan diri dengan sekuat tenaga begitu pasukan penghancur menyerang Hestia. Lebih besar dari, oh, jadi dia penakut. Kurang dari bukan penakut, tapi dia lebih seperti karakter pendukung. Selain itu, kamu tidak bisa mengandalkan Hope untuk menyelesaikan masalahmu. Meskipun Hope ada di sana, pada akhirnya, orang yang harus bertindak adalah kamu. Inilah sebabnya kami perlu memulihkan ingatanmu sesegera mungkin. Dunia ini membutuhkanmu, Will. Lebih besar dari, William mendesah sebelum duduk bersila di laut biru di bawah kakinya. Beberapa hari yang lalu, dia menjalani kehidupan yang riang tanpa mengkhawatirkan hal-hal seperti akhir dunia. Meskipun dia merasa kehilangan ingatannya merepotkan, dia tidak merasa hidup damai di pulau terpencil bersama Shannon dan Erinis adalah hal yang buruk. Namun, setelah Shannon mengatakan yang sebenarnya, dan mengungkapkan kepadanya bagaimana dia kehilangan ingatannya, dia tidak bisa berpura-pura bahwa apa yang dilihatnya tidak terjadi. Sekarang Optimus juga muncul, cukup jelas bahwa William harus mendapatkan kembali semua ingatannya sebagai persiapan untuk kedatangan tentara kehancuran, yang akan menandai akhir dunia. Optimus, bisakah kau memberitahuku apakah benar-benar ada cara untuk menghentikan kehancuran dunia ini? Tanya William. Kurang dari, aku tidak tahu. Lebih besar dari, kau tidak tahu. Kurang dari setelah terhubung ke jaringan informasi, Reddit, aku mengetahui bahwa tidak ada satupun dunia yang selamat dari invasi penuh pasukan kehancuran. Beberapa berhasil mengalahkan kelompok pengintai mereka, seperti yang telah kau lakukan, tetapi setelah pasukan utama mereka tiba, dunia-dunia itu tidak mampu menahan kekuatan dewa kehancuran. Lebih besar dari, jadi, tidak ada harapan. Kurang dari aku tidak mengatakan bahwa tidak ada harapan, hanya saja tidak ada seorang pun yang berhasil mengalahkan mereka. Lebih besar dari, William tersenyum pahit sambil menatap robot yang menjulang tinggi di atasnya. Bukankah itu sama saja? Tanya William. Kurang dari selalu ada yang pertama untuk segalanya. Aku juga percaya padamu, Will. Lebih besar dari, percaya padaku. Kurang dari ya, setelah semua yang telah kau lalui, kau berhak mendapatkan akhir yang bahagia. Lebih besar dari, Optimus telah menyaksikan perjalanan William sejak ia masih muda, dan ia selalu ada untuk mendukung Half-Elf dari balik bayang-bayang kapanpun ia membutuhkannya. Meskipun ia telah memperhitungkan apakah ada kemungkinan Hestia akan mampu memenangkan perang melawan Army of Destruction, hasil yang ia peroleh, bahkan setelah menambahkan semua variabel, tidaklah optimis. William mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Optimus menjawab semuanya dengan kemampuan terbaiknya. Ketika sistem merasa bahwa Half-Elf membutuhkan waktu untuk menyerap informasi yang telah diberikan kepadanya, ia mengucapkan selamat tinggal kepada Half-Elf dan mengembalikan kesadaran William ke dunia nyata. William kembali ke rumah sementara mereka, tempat Shannon dan Erinis menunggu kepulangannya. Si Half-Elf itu telah banyak berpikir selama perjalanan, dan semuanya berujung pada satu hal. Ia perlu mendapatkan kembali ingatannya. Untuk melakukannya, mereka perlu kembali ke benua tengah dan mengumpulkan 7 wanita yang akan mengizinkan William bertemu dengan wanita berbudi luhur harapan,
yang menurut Optimus memegang kunci yang akan memungkinkannya mendapatkan kembali semua ingatannya. Selamat datang kembali, Will, Erinis menyapa si half-elf begitu William melangkah masuk ke dalam rumah. Ia sangat mengkhawatirkannya, tetapi Shannon mengatakan kepadanya bahwa remaja berambut merah itu butuh waktu untuk memilah-milah semua yang ada di kepalanya. Karena itu, Erinis tidak mengganggunya dan tinggal di dalam rumah bersama Shannon dan menunggunya kembali. Aku kembali, Erinis, jawab William sambil tersenyum saat ia duduk di samping si halfling. Erinis bergerak mendekatinya dan William melingkarkan lengan kanannya di tubuh Erinis, membiarkan si halfling itu meletakkan kepalanya di dadanya. Aku sudah memikirkan banyak hal, dan memutuskan satu hal, kata William sambil menatap Shannon. Aku harus kembali ke benua tengah. Itulah satu-satunya cara agar aku bisa mendapatkan kembali ingatan yang telah hilang. Shannon mendesah dalam hati setelah mendengar kata-kata William. Meskipun dia menganggukkan kepalanya tanda mengerti, dia masih enggan untuk segera kembali. Selain itu, ada satu lagi bahaya tersembunyi yang menunggu mereka di benua tengah, dan dia perlu memastikan bahwa William akan aman dari bahaya itu saat mereka kembali. Tiba-tiba, Shannon merasakan sesuatu saat dia mengalihkan pandangannya ke arah timur. Meskipun dia sedang melihat ke dinding rumah mereka, pandangannya melampauinya dan menatap ke kejauhan. Segera, senyum pahit muncul di wajah cantiknya, yang membuat half-elf yang memperhatikannya dengan saksama mengerutkan kening. 2 hari, kata Shannon sebelum perlahan mengalihkan perhatiannya kembali ke William. Kita akan kembali ke benua tengah dalam 2 hari. Aku butuh waktu untuk mempersiapkan portal yang akan mengirim kita kembali ke Kekaisaran Ainsworth. Baiklah, William mengangguk. Kita berangkat dalam 2 hari. Sebenarnya, half-elf merasa lega karena mereka tidak perlu segera pergi. Meskipun dia tampak tenang di permukaan, dia masih belum siap untuk kembali dan menghadapi tanggung jawab yang menunggunya di benua tengah. Sebenarnya, William takut. Dia takut tidak akan mampu memenuhi harapan semua orang terhadapnya setelah dia kembali. Seolah merasakan kecemasannya, Shannon tersenyum dan berdiri dari tempat duduknya untuk duduk di samping half-elf. Semuanya akan baik-baik saja, kata Shannon sambil membelai wajah William. Kau tidak pernah sendirian. Aku di sini bersamamu, Erinis di sini bersamamu, dan masih banyak lagi yang akan berada di sisimu. Bahkan jika pasukan penghancur datang besok, kami akan bertarung di sisimu. Jangan khawatir, Erinis adalah seorang tukang perahu dunia bawah, dan putri dewa kematian. Setelah kau mati, dia akan menjagamu. Benarkah begitu, Erinis? Ya, Erinis menganggukkan kepalanya. William tidak tahu apakah ia harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Shannon yang menenangkan. Jelas, wanita rubah itu menganggap enteng segala sesuatunya, dan bahkan kematian pun tidak tampak seperti masalah besar baginya. Petik 2. Kau sudah berpikir untuk mati? William mencubit pinggang Shannon pelan, membuat wanita rubah itu terkikik. Kupikir kita akan melawan pasukan penghancur bersama-sama. Aku hanya merencanakan ke depan, jawab Shannon dengan nada polos. Tidaklah buruk untuk merencanakan masa depan, kan? Shannon merasa seolah beban yang dipikulnya di dalam hatinya lenyap setelah mengatakan yang sebenarnya kepada William. Ia mengira half-elf itu akan membencinya setelah mengetahui bahwa ia telah merencanakan untuk menculiknya setelah ia kehilangan ingatannya, tetapi ketakutan terburuknya tidak terjadi. Meskipun ia mengira bahwa sebagian karena William telah kehilangan ingatannya, dan tidak dapat membuat keputusan yang tepat tentang apa yang dilakukannya, ia tetap senang bahwa William telah mengakuinya sebagai kekasihnya. Mereka telah bercinta berkali-kali hingga pinggulnya hampir terkilir karena stamina William yang tak tertandingi. Jika bukan karena ia telah kehilangan kesadaran, half-elf itu mungkin akan terus bercinta dengannya hingga fajar menyingsing. Apa rencanamu pertama kali setelah kita kembali ke benua tengah? Tanya Erinis. Apakah kau akan fokus untuk mendapatkan kembali ingatanmu terlebih dahulu? William mengangguk. Ya, semakin cepat aku mendapatkannya, semakin baik. Lagi pula, bukankah kau berjanji untuk bercinta denganku setelah aku mendapatkannya kembali? Sebaiknya kau tidak melarikan diri saat-saat itu tiba. Wajah Erinis memerah setelah mendengar kata-kata William, tetapi dia tidak membantah kata-katanya. Shannon, di sisi lain, hanya terkekeh dan mencium pipi William. Aku cukup yakin bahwa Erinis harus menunggu beberapa hari sebelum dia dapat memenuhi janjinya kepadamu, kata Shannon dengan nada menggoda. Aku ragu bahwa istri pertamamu, yang belum kau nikahi pada malam pernikahanmu,
dan tunanganmu, Estelle, yang telah kau janjikan untuk dinikahi, tidak akan mengizinkanmu mengalihkan perhatianmu kepada wanita lain selain mereka setelah ingatanmu kembali. Ada juga Belle. Sebenarnya, kau seharusnya lebih mengkhawatirkannya. Jika aku ingat dengan benar, aku yakin bahwa dia menggumamkan sesuatu tentang mengebirimu ketika aku memata-matainya. William tidak tahu mengapa, tetapi setelah mendengar nama Belle, dia merasakan keringat dingin terbentuk di dahinya. Kebiri, bukankah itu agak keterlaluan? William mencoba menertawakannya, tetapi tidak ada tawa yang keluar dari bibirnya. Dia tidak akan benar-benar mengebiriku, kan? Maksudku, kalian tidak akan mengizinkannya, kan? Shannon dan Erinis saling pandang sebelum menarik William ke kamar tidur. Aku tidak tahu apakah dia akan benar-benar mengebirimu atau tidak, tetapi sebelum itu terjadi, aku akan mengambil kesempatan ini untuk memonopolinya, selagi masih terhubung dengan tubuhmu, Shannon terkekeh. Lagi pula, kita hanya punya waktu 2 hari lagi sebelum kita kembali. Aku akan puas sampai saat itu. Erinis, yang telah berjanji kepada dirinya sendiri, dan William, bahwa dia tidak akan mengizinkannya bercinta dengannya, sampai dia mendapatkan kembali ingatannya, juga menemani keduanya ke kamar tidur. Meskipun dia tidak mau melakukannya sampai tuntas, dia sangat ingin mempelajari berbagai cara agar bisa membuat sang half-elf merasa senang sebelum mereka kembali ke benua tengah, tempat para istri dan kekasih sang half-elf sangat ingin memeluknya.